Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK, channel Sinau Hukum, Melek Hukum yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMK, dan kali ini pada video ke-207. Video ke-207 ini kita akan membahas tentang kohabitasi. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kohabitasi. Dalam bahasa yang santun, kohabitasi adalah hidup bersama suami istri, seolah-olah suami istri tanpa atau di luar perkawinan. Berbicara perkawinan di sini, saya mengulang lagi pada video saya yang terdahulu pada saat membahas tentang perkawinan, bahwa saya tidak membahas hukum-hukum di luar hukum pidana, saya tidak membahas hukum-hukum kepercayaan atau hukum-hukum agama. Kenapa demikian? Saya bukan orang yang ahli dalam bidang ilmu hukum agama. Maka saya membatasi bahwa yang akan saya sampaikan adalah definisi atau pengertian perkawinan yang ada dalam undang-undang, baik itu KUHP baru ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa perkawinan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan batin, ya ikatan batin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memang sudah sesuai umurnya, itu diizinkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah, dan juga untuk mengembangkan keturunan. Adapun dalam beberapa hal, ada hal-hal yang dilarang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa ada suatu perkawinan atau pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu tidak dibolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Adapun bahwa perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dan menurut hukum kepercayaan atau agama yang dianut oleh mempelai, bahasa saya, oleh yang akan melakukan pernikahan. Selanjutnya di ayat 2 bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Dicatatkan di mana? Ya di petugas yang mengurusi perkawinan kalau memang yang ada di KUA, dan ada juga di pengadilan untuk pencatatan perkawinan. Sehingga perkawinan yang sah di sini adalah ada dua unsur. Selain dilakukan sesuai dengan hukum kepercayaan agama masing-masing dan dicatatkan. Bagaimana perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun sesuai dengan agama masing-masing, agama yang dianut? Aduh, ini sudah posisi yang menyentuh hukum-hukum agama. Saya tidak akan membahas jauh, kecuali yang saya sampaikan bahwa beberapa kali saya mengikuti pemeriksaan ahli dari Kementerian Agama menjelaskan bahwa dari ahli yang dilakukan pemeriksaan menyampaikan berdasarkan keahliannya itu berpendapat bahwa karena undang-undangnya harus sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianutnya, yang ayat 1 dan ayat 2-nya itu harus dicatatkan, maka kalau hanya salah satu yang sesuai, menurut ahli tersebut adalah tidak sah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.
Indonesia. Oke, itu sekilas terkait masalah perkawinan. Kohabitasi adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Ini biasa disebut dengan kata-kata, kalau yang ada bahasa di masyarakat itu adalah kumpul kebo. Nah, jadi laki-laki sama perempuan hidup di dalam satu rumah ya seperti suami istri, namun tidak ada ikatan perkawinan. Sebetulnya dalam hal-hal seperti ini, sebetulnya kalau itu terjadi sesuatu yang merugikan, terlebih bagi yang pihak perempuan, merugikan. Kalau mungkin posisinya sama-sama masih ada materi dan sebagainya, mungkin bisa tertutup ya oleh kesenangan atau kecukupan materi. Namun kalau sudah tidak, wah selesainya ya selesai begitu saja, sudah selesai. Nah ini kan iya kalau tidak ada anak gitu kan. Kalau ada anak ya pasti akan menjadi persoalan. Itu kalau terjadi kohabitasi. Belum tanggung jawabnya itu juga akan semacam tidak optimal, pasti akan kurang tanggung jawab masing-masing pihak, Bapak, hal tersebut kalau dibantah, wah itu kan pilihan saya, pilihan kami dan sebagainya. It's okay kalau itu pilihan. Tapi kalau memang ada persoalan Bapak itu adalah pilihan dan sebagainya, apalagi mengatakan Bapak ini adalah mengatakan privasi, bahwa negara tidak boleh ikut mencampuri kehidupan privasi. Saya pikir kalau ada yang menyampaikan seperti itu harus konsisten ya. Maka kalau ada persoalan-persoalan yang melibatkan persoalan-persoalan yang akhirnya dihadapi oleh yang bersangkutan, tentunya juga harus konsisten. Jangan kemudian merengek-rengek minta tolong kepada negara melalui aparaturnya, kan gitu. Jangan sampai di satu sisi negara tidak boleh ikut-ikut karena privasi, giliran kena ada masalah, merengek-rengek ke masalah ke negara. Namun adanya pasal 412 yang mengatur atau melarang tentang kohabitasi atau kumpul kebo ini adalah merupakan upaya sebagaimana perwujudan konstitusi dan cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini adalah melindungi supaya adanya hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar, hal-hal yang diakui oleh hukum-hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab pasti akan ada hal yang tidak terjangkau oleh hukum manakala terjadi kohabitasi atau kumpul kebo, baik yang laki-laki maupun baik yang perempuan, itu pasti akan dirugikan, pasti akan ada hal-hal yang rugi, pasti akan hal yang rugi. Karena adanya hal-hal yang rugi itulah maka KUHP baru yang merupakan produk hukum nasional untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah negara Indonesia mencantumkan pasal 412 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi pidananya alternatif, kalau tidak dipenjara 6 bulan ya didenda maksimal kategori 2 atau 10 juta rupiah. Ayat 2, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Nah, dalam hal ini saya melihat masih adanya 50-50 pertimbangan. Karena mungkin ada atau banyak yang masih melakukan perkawinan hidup serumah tanpa perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Mungkin perkawinan kampung lah, perkawinan RT lah, perkawinan desa lah, perkawinan apa, yang jelas
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinannya tidak dicatatkan ke lembaga pencatat perkawinan. Saya pikir ini semacam bargaining 50-50 lah ya, 50-50. Namun bisa dihukum kalau adanya pengaduan. Sehingga hal-hal itu diserahkan lagi kepada para pihak atau keluarganya. Karena pihak keluarganya yang paling tahu tentang apakah hal ini akan membawa penderitaan atau tidak membawa penderitaan. Lantas siapa yang memiliki hak untuk mengadu? Kan seperti itu. Saya ulangi mulai dari ayat 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan huruf A. Suami atau istri orang yang terikat perkawinan. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada si A dan si B menikah secara resmi, kemudian si A katakanlah laki-laki, kemudian dia hidup dengan perempuan lain, entah dasarnya mau nikah RT, nikah RW, nikah kampung, nikah siri, yang jelas tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, si B ini selaku istri bisa mengadu. Maka terjadilah proses hukum setelah istrinya mengadu. Atau A dan B suami istri, si B ini istrinya ini nikah lagi dengan laki-laki lain secara RT, RW, kampung atau siri, yang juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi ini perempuan. Undang-Undang 174 ini tidak ada legalitasnya perempuan memiliki suami lebih dari satu, tidak ada. Maka si A ini yang mengadu. Setelah diadukan, maka baru ada proses hukum selanjutnya, mulai penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Atau dalam hal posisi yang A dan si B ini sama-sama orang-orang yang tidak terikat perkawinan, katakanlah ini janda atau gadis, atau ini bujang atau duda, kemudian yang bersangkutan ini hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, dan perkawinan itu adalah yang sah, maka yang bisa mengadukan adalah yang pertama adalah anaknya. Mungkin salah satu ini sudah ada anak, atau orang tua dari salah satu diantaranya. Jadi dalam hal pengaduan misalnya kan si A sama si B, A ya punya orang tua, B punya orang tua. Kalau yang mengadukan salah satu itu sudah cukup, orang tuanya A misalnya, atau orang tuanya B misalnya, atau anaknya A misalnya, atau anaknya B misalnya, itu sudah cukup. Tidak perlu dua pihak orang tua ini mengadu, atau tidak perlu kedua anak dari kedua belah pihak ini sama-sama harus mengadu. Cukup salah satu saja itu sudah cukup. Saya ulangi, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Kemudian ayat 3, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan pasal 25, 26, dan 30 KUHP baru. Pasal 25, 26, dan 30 KUHP baru sudah saya bahas, silahkan diulang lagi dan ditonton lagi video SHMH yang membahas pasal tersebut. Ayat 4, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Ya, mungkin dalam hal ini pemirsa SHMH akan berpikir, satu sisi dihukum, satu sisi harus ada pengaduan. Ya, itulah yang memang namanya hukum kita. Mau tidak mau, hal ini sudah disahkan, jadi tidak serta-merta itu dihukum. Karena yang kasus-kasus seperti ini adalah sebagian negara ikut melindungi
mengayomi segenap tumpah darah Indonesia termasuk warga negaranya, namun di sisi lain juga negara kita juga menyerahkan kepada pihak-pihak, sebab untuk kasus-kasus seperti ini adalah korbannya yang tahu adalah yang dirugikan. Sehingga kalau merasa diuntungkan, ya pasti tidak mengadu lah. Namanya merasa diuntungkan kok ngadu. Nggak mungkin. Yang mengadu pasti kalau dirugikan. Bagaimana kalau tidak ada pengaduan? Secara otomatis ini tidak bisa berjalan proses hukumnya kalau tidak ada pengaduan. Bagaimana kalau masyarakat yang melaporkan? Oh, tidak bisa. Masyarakat umum juga tidak bisa, masyarakat lain, karena sudah ditentukan yang boleh mengadu adalah suami atau istri, kemudian anak atau orang tuanya. Kalau yang melaporkan masyarakat yang bukan di luar dari suami, istri, atau anak atau orang tuanya, dia hanya melaporkan saja, tapi andaikan di proses hukum tidak bisa karena dia tidak memiliki hak untuk mengadu. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa ketentuan pasal 412 KUHP baru ini mengesampingkan seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Jadi ini dikesampingkan kalau ada peraturan-peraturan yang mengizinkan. Saya tidak tahu peraturan itu apa, andaikan itu ada, itu dikesampingkan, asalkan peraturan itu di bawah undang-undang. Jadi dikesampingkan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa. Jadi harus sama-sama undang-undang yang mengizinkan itu. Kalau di bawah undang-undang ada peraturan yang mengizinkan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, walaupun saya sampai saat ini tidak tahu apakah ada peraturan itu atau tidak, silakan kalau ada pemirsa yang mengetahui bisa diberikan kritik dan saran di kolom komentar pada video Eza MH ini. Dan kalau itu di bawah undang-undang sekali lagi, maka itu harus dikesampingkan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi atau bahasa yang umum dapat dikatakan dengan kumpul kebo. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, yang saya terangkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun channel Eza MH. Subscribe bagi yang belum subscribe dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan tonton video Eza MH dari awal sampai akhir dan dari video yang pertama sampai semua video yang diupload oleh Eza MH. Salam Eza MH, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.